Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini kita akan bersama-sama belajar menjalani kehidupan untuk menanti penjemputan Tuhan pada diri kita. Apakah kita memang betul sudah siap ketika Tuhan tiba-tiba berjumpa dengan kita dan membawa kita pulang, atau kita masih mempergunakan waktu itu belum efektif dan efisien bagi kerajaan Allah. Bacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 24 ayat 15 sampai 18. Mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa waktu berjalan dengan cepat. Kesibukan membuat kami lupa bahwa sewaktu-waktu kami bisa berjumpa dengan Tuhan. Kami tidak tahu kapan waktunya. Oleh karena itu persiapkan kami dengan iman yang teguh, perilaku hidup yang taat akan firman, supaya ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami boleh berjumpa dalam sukacita, kesiapan yang penuh, karena Tuhan selalu membimbing jalan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7, dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dalam bacaan firman Tuhan dikatakan, Musa diundang oleh Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan Allah, tetapi dengan beberapa syarat. Oleh karena itu, Musa mencoba memenuhi syarat tersebut. Dia naik ke puncak gunung seorang diri, lalu dia menanti di sana 40 hari, 40 malam. Anda bisa bayangkan, naik saja ke puncak gunung itu sudah satu perjuangan. Kemudian dia harus menanti perjumpaan dengan Tuhan yang memang dikatakan 40 hari, 40 malam. Tetapi apakah Musa menghitung hari lepas hari itu dengan kekuatan yang ada pada dirinya saja, atau dengan kekuatan yang dari Tuhan? Karena 40 hari 40 malam itu bukan waktu yang menyenangkan untuk Musa menanti. Ya, dia harus tidak punya tempat tidur yang baik, dia tidak punya makan yang baik, dia seorang diri, dia bergumul sendiri, tidak ada yang diajak bicara di tengah hutan yang gelap dan sebagainya. Tetapi tahu pada akhirnya Musa berhasil, dan keberhasilan itu menunjukkan bagaimana Musa itu mempunyai iman yang teguh dengan satu tujuan, berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu dia jalani semua ini dengan sukacita, walaupun penuh perjuangan. Ya, penuh perjuangan, dia harus naik ke atas gunung, dia harus menanti 40 hari 40 malam seorang diri. Apa yang dilakukan Musa? Apakah tidur terus? Tentu tidak. Tuhan memberikan kesempatan kepada Musa untuk membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya dalam waktu yang Tuhan sediakan itu, Musa betul-betul menyucikan dirinya. Merenungkan bagaimana kehidupan yang sudah dia jalani, penuh dengan suka tetapi juga ada duka, penuh dengan kekudusan tapi juga ada dosa-dosa. Dan itulah yang harus diakui di hadapan Tuhan, dan itulah yang harus dibersihkan dulu dari diri Musa, sehingga ketika Tuhan datang, akhirnya Musa boleh berjumpa dalam keadaan kudus, dalam keadaan baik, karena kesiapan hati yang sudah dia persiapkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh baik. Dan ini sangat menarik, karena persiapan ini membutuhkan hati yang penuh sukacita dan juga kerelaan. Kalau tidak rela, tidak ada sukacita. Ada sukacita, tidak ada rela juga nggak bisa. Jadi dua hal ini memang berkaitan, dan itu berdasar pada tujuan. Musa ingin berjumpa dengan Tuhan dan mau berjumpa dengan Tuhan, tujuannya itu, maka dia kuatkan imannya, hatinya,
lalu dengan sukacita dan kerelaan menjalani penantian. Nah, firman Tuhan ini akan menolong kita menjalani kehidupan dalam rangka menanti kita berjumpa dengan Tuhan. Setiap kita pasti akan berjumpa dengan Tuhan Yesus, tapi kapan waktunya? Kita tidak tahu. Oleh karena itu, mari kita persiapkan seperti Musa. Walaupun Musa ada harinya, ada tanggalnya, ada waktunya, kita yang tidak ada, kita harus lebih bersiap dari Musa. Karena bisa saja Tuhan berjumpa dengan kita dalam waktu dekat ini, ya, atau masih panjang, kita tidak tahu. Yang penting menjalani kehidupan seperti Musa, yaitu menyucikan diri setiap waktu, merenung, meminta pengampunan Tuhan, meminta kemuliaan Tuhan turun terus-menerus ketika kita merenung dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting, karena hari-hari kehidupan kita ini tidak lepas dari segala dosa-dosa, ya, dari segala kesalahan. Dan kalau kita banyak mendekatkan diri pada Tuhan untuk merenung, mengakui dosa kita, maka ketika kita menjalani kembali kehidupan, kita dipenuhi dengan sukacita dan kerelaan. Kerelaan untuk apa? Kerelaan untuk berani berjuang, bukan dengan keluh kesah, ketakutan, kekecewaan, tetapi kerelaan berani berjuang karena kita punya tujuan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Orang yang punya tujuan hidup mau ketemu Tuhan Yesus, maka dia akan berani berjuang menjaga kekudusan, menjaga kemuliaan Allah yang ada pada dirinya, menjaga imannya, menjaga sukacita sebagai gereja Tuhan. Nah, dengan beberapa hal inilah tidak ada kesulitan yang akan menghalangi dia berjumpa dengan Tuhan. Kesulitan ekonomi tidak akan membuat dia patah semangat atau melakukan hal-hal yang jahat. Kesulitan di tengah keluarga tidak akan membuat dia bertengkar terus-menerus dengan keluarga. Mungkin pasangannya sekarang susah diajak bicara atau keluarga susah diajak berkomunikasi, tetapi dia tidak akan berputus asa, dia akan terus berkomunikasi, bicara dengan keluarga dalam sukacita, dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Kesulitan untuk bergaul dengan sesama, maka Tuhan juga akan membuat kita itu punya semangat dalam rangka berjumpa dengan Tuhan, berjumpalah dengan sesama. Supaya ketika berjumpa dengan sesama, sesulit apapun kita akan perjuangkan. Dan akhirnya kita bisa berjumpa dengan sesama dalam sukacita. Ada banyak hal lain yang bisa kita lakukan dalam rangka kita menunggu waktu berjumpa dengan Tuhan. Isilah waktu yang Tuhan berikan. Bukan dengan kesedihan, keputusasaan, atau keluh kesah. Tetapi mengisi waktu bersama dengan Tuhan yang menolong kita merenung, mengaku dosa, biar kemuliaan Tuhan turun, kita siap dengan sukacita berjuang untuk berjumpa dengan Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Ajarkan pada kami untuk dengan tekun kami menjalani kehidupan dalam sukacita menanti perjumpaan dengan Engkau. Karena ketika kami berjumpa dalam kemuliaan Tuhan, sungguh kerajaan mulia akan menjadi bagian dari kehidupan kami. Berkaryalah ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.